Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febri Kurniawan dari SMA Negeri 1 Kasui. Saya merupakan salah satu peserta pelatihan pembelajaran mendalam Batch 2 Kabupaten Waikanan. Di sini saya akan memaparkan hasil kegiatan on the job training 2 yang telah kami laksanakan pada beberapa beberapa waktu yang lalu di SMA Negeri 1 Waituba. Perlu ditekankan bahwa video ini bukan merupakan kegiatan utama dari kegiatan kami, tetapi kami telah dibekali dengan kemampuan grow mindset sehingga pemaparan kegiatan on the job training 2 kami buat dalam bentuk video. Di sini saya akan share screen hasil dari laporan kegiatan kami. Laporan kegiatan inquiry kolaboratif on the job training 2 pembelajaran mendalam. Jadi, laporan ini merupakan hasil dari inquiry kolaboratif di mana kami memiliki tugas masing-masing di setiap kelompok, yaitu ada yang menjadi guru model, kemudian ada juga observer, ada eh, pemvideo atau perekam, kemudian ada pelaksana atau pembuat laporan. Jadi nanti kami akan melakukan inquiry kolaboratif di mana kami sebagai koordinator lapangan pembuat laporan, koordinator laporan, itu tidak mengikuti secara langsung kegiatan pembelajaran di kelas, tapi kami membuat laporan ini berdasarkan diskusi dari laporan observer. Jadi kami membuatnya berdasarkan kegiatan inquiry kolaboratif kami gitu. Jadi, laporan ini disusun oleh kami dari kelompok 3 yang terdiri atas yang pertama Ibu Dwi Andriani SE, kemudian Ibu Nur Hasanah ZA SSI, kemudian Ibu Yunida Safitri, saya sendiri Febri Kurniawan, kemudian ada Bu Herawanti, dan yang terakhir ada Bu Istinawanti SPD. Kegiatan, identitas kegiatan. Nama kegiatan adalah On the Job Training 2 pembelajaran mendalam. Jenis kegiatan adalah observasi open class. Kemudian tanggal kegiatannya 24 September 2025 yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Waituba pukul 9.50 WIB. Kelompok 3 guru modelnya adalah Ibu Jumida Safitri, mapel sejarah, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Belambangan Umpu. Kemudian dengan fasil kami yaitu Bapak Dr. Andes Eko Suliantoro, MPD. Kegiatan identitas observasi yang nama-nama yang terlibat atau pembagian kerjanya. Yang pertama ada guru model yaitu Ibu Yunida Safitri SPD dari SMA Negeri 1 Belambangan Untu. Ibu Nur Hasanah ZASSI dari SMA Negeri 1 Belambangan Umpu. Ibu Herawanti SPD dari SMA Negeri 1 Kasui. Dokumentasi ada Bu Istinawati SPD dari SMA Negeri 1 Kasui. Kemudian koordinator laporan kegiatan ada Bu Dwi Andriani SE dari SMA 1 Belambangan Umpu dan saya Febri Kurniawan SSI dari SMA Negeri 1 Kasui. Kegiatan pelajaran terdiri dari kegiatan awal, kegiatan ini dan kegiatan penutup. Kemudian dari 8 profil lulusan yang muncul dalam pembelajaran, di RPP yang profil lulusan yang ada yaitu ada penalaran kritis, kreativitas, kemandirian, dan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada proses pembelajaran, keempatnya sudah muncul semua, hanya pada kemandirian ini perlu ditingkatkan lagi karena dari observer melihat bahwa siswa dalam diskusi kelompok ini kemandiriannya belum muncul, jadi masih perlu bimbingan secara terus-menerus ya. Jadi eh, dari observer menganggap bahwa muncul tapi perlu ditingkatkan lagi. Kemudian dari pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksi perbandingan dari RPP dan pelaksanaan pembelajaran. Pada RPP eh, muncul peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, kemudian diberi lembar kerja dan diberi tugas untuk menulis pengertian sejarah, infografis, dan definisi sejarah. Pada proses pembelajaran
di kelasnya sudah muncul semuanya, yaitu peserta didik sudah dibagi kelompok, kemudian diberikan LKPD, dan kemudian dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian pada proses mengaplikasi, eh, setiap kelompok pada RPP-nya, setiap kelompok diminta untuk menyusun narasi singkat tentang pengertian sejarah, infografis, definisi sejarah, serta menyajikan sebagai kisah yang menarik. Pada pengaplikasian, pada pembelajaran di kelasnya, proses mengaplikasi, ini setiap kelompok sudah menjelaskan infografis, definisi sejarah, tetapi belum dapat menyajikan kisah yang menarik. Jadi dari observer menganggap bahwa ini belum ada ya, belum ada kisah atau belum disampaikan menjadi kisah yang menarik. Sudah menjelaskan infografis sejarah tapi belum menyajikan kisah yang menarik. Kemudian pada pengalaman belajar merefleksi pada RPP ini guru membimbing peserta didik untuk merefleksikan bagaimana cara kita memahami bahwa sejarah menjadi peristiwa. Peserta didik menuliskan satu kalimat tentang bagaimana sejarah membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pada proses pembelajaran di kelas ini sudah terlaksana, yaitu proses peserta didik diminta untuk menyimpulkan bagaimana memahami bahwa sejarah menjadi peristiwa dalam kehidupan sehari-hari menggunakan kertas selembar. Jadi sudah terlaksana pada proses refleksinya. Kemudian selanjutnya pada prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pada berkesadaran di RPP-nya guru mulai dengan peserta didik diminta untuk duduk dengan tenang, menutup mata sebentar, dan membayangkan sebuah memori paling berkesan dalam kehidupan mereka, lalu merasakan emosi yang muncul. Setelah itu, guru bertanya, mengapa memori itu penting bagi kalian? Apa hubungannya dengan sejarah? Ini mengaitkan personal dengan konsep sejarah. Pada proses pembelajaran, ini sudah dilaksanakan atau sudah muncul, yaitu peserta didik sudah menutup mata, membayangkan memori yang berkesan dalam kehidupan mereka. Kemudian guru juga sudah bertanya pentingnya sebuah memori. Pertanyaan ini membangun kesadaran berpikir peserta didik memahami pentingnya sebuah sejarah. Kemudian pada prinsip yang bermakna, ya guru juga sudah menampilkan yang dua foto bangunan bersejarah di Tegal dari sudut pandang atau era yang berbeda. Satunya foto lama, kemudian yang foto baru, kemudian apa yang guru bertanya apa perbedaan dari kedua foto ini. Kemudian pada pelaksanaannya ini sudah dilaksanakan, gurunya juga sudah menampilkan eh, dua gambar, kemudian sudah bertanya kepada peserta didik apa perbedaan dari eh, kedua gambar tersebut gitu ya. Dan peserta didik sudah dapat menemukan perbedaan dari kedua foto tersebut. Kemudian eh, pada menggembirakan ini di RPP berisi guru dapat memutarkan kutipan singkat dari film sejarah populer, menciptakan suasana yang interaktif, menyenangkan. Eh, Sedangkan pada proses pembelajaran di kelas ini sebenarnya video sudah ditayangkan, tapi ini menurut observer itu bukan merupakan bagian yang menggembirakan, tapi yang menggembirakan itu adalah peserta didik diberikan ice breaking gitu ya. Setelah presentasi kelompok itu setelah presentasi kelompok itu ada ice breakingnya. Kemudian pada 4 kerangka pembelajaran yaitu praktek pedagogis, eh, ini sudah terlaksana semuanya, yaitu yang pertama eh, model pembelajarannya ada PBL, kemudian ada diskusi grup, kemudian ada studi kasus, yaitu menganalisis suatu peristiwa, dan yang terakhir adalah visual thinking strategis menggunakan gambar atau foto. Jadi ini sudah dilaksanakan dan muncul dalam proses pembelajaran. Kemudian kemitraan pada RPP ini ada lingkungan sekolah, guru mata pelajaran lain, eh, guru mata pelajaran dalam bahasa Indonesia, PKN, Seni Budaya, TIK, Pustakawan Sekolah, Staf TU untuk data arsip sekolah. Kemudian ada lingkungan luar sekolah, bisa museum, tokoh masyarakat, komunitas, universitas atau lembaga penelitian dan masyarakat orang tua. Kemudian pada kemitraan yang muncul itu hanya guru dan siswa. Jadi belum ada kemitraan dengan yang lain, yaitu dengan guru lain, kemudian dengan lingkungan sekolah juga, luar sekolah juga belum ada. Jadi hanya ada kemitraan yaitu antara guru dan siswa saja. Jadi belum muncul kemitraan dalam pembelajaran.
Kemudian untuk lingkungan pembelajaran, ruang fisik yaitu kelas yang fleksibel yang dapat diatur untuk diskusi kelompok dan presentasi. Ini pada RPP ya. Kemudian ada ruang virtual, kemudian budaya belajar yang mendukung pembelajaran mendalam. Ini pada pelaksanaannya, ini hanya ada ruang fisik kelas yang memadai saja. Jadi untuk ruang virtualnya belum belum ada. Jadi hanya menggunakan ruang fisik yaitu kelas yang memadai untuk pembelajaran. Kemudian selanjutnya pada pemanfaatan digital, ini media visualisasi sejarah, pemutaran film dokumenter sejarah dengan HP. Eh, Pada pelaksanaan pembelajaran, yang muncul yaitu pemanfaatan digital adalah visual media, ini pemutaran menggunakan proyektor, ya. Pemutaran video dokumenter sejarah menggunakan proyektor. Kemudian selanjutnya eksplorasi aktivitas pembelajaran. Yang pertama adalah aktivitas guru. Di awal pembelajaran, guru melakukan salam, doa bersama, absensi kehadiran, menyanyikan lagu wajib nasional, menyampaikan tujuan pembelajaran, pertanyaan pemantik, membuat kesepakatan kelas, menampilkan dua foto yang berbeda, dan kemudian meminta peserta didik untuk mencari perbedaan kedua foto tersebut. Di sini dari observer ini belum ada, belum mengaitkan materi sebelumnya. Ya ini karena ini merupakan materi di awal bab sehingga belum dikaitkan dengan materi-materi pembelajaran sebelumnya. Kan ini masih adalah pertemuan pertama dari beberapa pertemuan. Kemudian pada kegiatan inti, guru menampilkan video dari YouTube, kemudian membagi kelompok, membagikan LKPD, kemudian meminta peserta didik melakukan presentasi kelompok. Kemudian guru membimbing peserta didik untuk melaksanakan refleksi. Keterangannya semua kegiatan inti sudah dilaksanakan, jadi seluruh kegiatan inti ini sudah dilaksanakan oleh guru model. Kemudian pada kegiatan penutup, ini guru bersama peserta didik menarik kesimpulan tentang pengertian sejarah dan infografis sejarah. Guru menyampaikan topik pertemuan berikutnya tentang manusia purba, kemudian doa bersama. Ini catatan dari observernya pada RPM ini sebenarnya sudah dilaksanakan. Hanya di RPM itu tidak tercantum doa bersama. Jadi di akhir itu di RPM-nya tidak tercantum untuk doa bersama seperti itu. Kemudian untuk aktivitas murid pada awal ini semua murid sudah melakukan kegiatan yang dilaksanakan. Semua kegiatan awal ini sudah dilakukan oleh peserta didik. Kemudian kegiatan inti ini juga sudah dilaksanakan seluruhnya oleh kegiatan peserta didik. Kemudian penutup ini juga sudah dilaksanakan. Nah, untuk kegiatan inquiry kolaboratifnya, ini temuan dari observer. Ini yang pertama, ini tidak mengaitkan pembelajaran sebelumnya. Jadi materi ini merupakan materi awal, jadi belum dikaitkan dengan materi yang sebelumnya. Kemudian di tengah pembelajaran itu terjadi kendala teknis, yaitu suara dari proyek apa namanya dari videonya tidak keluar karena ada sound yang bermasalah, kemudian listriknya juga naik turun, ya seperti itu. Jadi terkendala di eh, teknisnya. Kemudian kemudian juga asesmen sumatif belum dilaksanakan karena memang ini merupakan pertemuan pertama, jadi belum ada asesmen sumatifnya. Kemudian pembahasan temuan atau masukan dari observer. Yang pertama, ini perlu perlu melakukan kemitraan dengan guru mata pelajaran lain. Jadi ini yang tadi yang belum terlaksana, eh, harus perlu dilaksanakan kemitraan dengan guru lain, misalkan guru TIK yang tadi untuk membantu dalam hal teknis, misalkan ada kendala, jadi supaya lebih cepat tertangani dan tidak mengganggu proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, perlu mempersiapkan peralatan dengan lebih baik dan memadai. Jadi kalau peralatan ini harus disiapkan dulu dengan baik supaya tidak mengganggu jalannya pembelajaran sehingga tidak memotong waktu pembelajaran sehingga pembelajaran bisa terlaksana dengan lancar dan seluruh materi tersampaikan dengan. Kemudian kesimpulan dari hasil inquiry kolaboratif kami yaitu pembelajaran yang dilakukan sudah cukup baik. Implementasi RPM di kelas perlu ada perbaikan baik dari RPM-nya sendiri maupun dari pembelajaran di kelas Kanada.
beberapa kegiatan yang ada di RPM tapi tidak dilaksanakan, kemudian ada juga yang dilaksanakan tapi tidak ada di RPM. Jadi dari keduanya perlu ada perbaikan baik dari sisi RPM-nya maupun pembelajaran di kelasnya. Rekomendasi dari kami yaitu pembelajaran di kelas perlu dipersiapkan dengan lebih baik sehingga tidak mengganggu aktivitas pembelajaran di kelas serta perlu adanya kolaborasi dengan guru mata pelajaran lain serta perlu perbaikan di RPM-nya. Kemudian ini ada lampiran dokumentasi foto kegiatan inquiry kolaboratif kami, kemudian diskusi kami bisa dilihat di link Google Drive yang telah kami sediakan di sini. Demikianlah laporan hasil inquiry kolaboratif on the job training 2 kegiatan pembelajaran mendalam dari kelompok 3 yang saya telah sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.